Nah memang sepanjang saya menyampaikan firman atau sepanjang saya diundang pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman, jarang memang saya mendapatkan tema atau topik gitu ya kan. Dan kebetulan kemarin dari rapat pengurus youth, jadi saya langsung mendapatkan arahan dan instruksi langsung dari ketua youth kita yaitu Saudara Yafet. Untuk menyampaikan mengenai seluk-beluk tentang gereja dan isinya tentang gereja. Jadi kemungkinan hari ini sedikit saya akan memberikan materi kuliah umum kepada teman-teman. Jadi saya berharap dalam waktu 1 jam ke depan mungkin saya tahu ini akan menjadi topik yang membosankan karena saya juga membuatnya juga agak bosan sebenarnya, to be honest. Tapi kita gak bisa lupakan bahwa penting untuk kita menyadari bahwa bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bergereja. Bagaimana tujuan kita sebagai orang yang bergereja. Atau lebih fundamental bahwa mengapa kita harus ke gereja. Ini kita akan bahas di dalam satu materi khusus mengenai the Apostolic and Holistic Church. Wah, dari namanya aja udah cukup berat teman-teman ya kan, the Apostolic and Holistic Church. Dan saya sebenarnya bersyukur, ini udah bisa ya? Pakai ini ya? Oh sana ya? Oh ya, ini baliknya lagi, oh ya. Oke, thank you, siapa? Sep. Ya, saya bersyukur bahwa youth tahun ini memang ada sebuah perombakan, ada sebuah perubahan gitu ya kan. Saya cukup tenang sebenarnya ketika akhirnya ketua youth dipilih Saudara Yafet karena saya tahu betul bahwa dia punya kapasitas, dia punya perlengkapan, dia punya peralatan yang bisa memadai untuk yang kita harapkan membentuk youth ini lebih baik. Karena to be honest, sebagai salah satu pengurus dari youth, kita gak bisa menafikan bahwa kita bergerak itu secara stagnansi teman-teman. Bertambah jiwa iya, kita akui ada pertambahan jiwa. Tetapi sifatnya itu stagnan, bukan stabil ya, stagnan. Jadi monoton. Dan saya yakin pastikan teman-teman juga akan pada satu titik atau satu waktu Anda akan merasa bahwa youth ini sangat cukup membosankan. Gitu. Dengan seluruh rutinitas, dengan seluruh aktivitas yang ada di dalamnya. Makanya itu kemarin dalam kepengurusan ketua baru kita, saya berharap ada satu perombakan, ada satu aktivitas baru, ada satu gairah baru, ada satu semangat baru, khususnya visi baru. Bagaimana kita building the youth movement itu melalui diri kita masing-masing. Nah itu dimulai dari peran gereja terlebih dahulu nih. Nah pertanyaannya gereja siap nggak mencetak, gereja siap nggak melibatkan generasi muda? Nah kebanyakan kita sadar bahwa kita ini cuma sekedar bergereja cukup. Bahkan ada orang berkata kepada saya bahwa yang penting saya kan ibadah di rumah udah cukup. Gak perlu saya beribadah di gereja. Teman-teman mungkin pernah ada kerabat atau saudara kalian yang pernah mengatakan demikian. Saya pun juga pernah orang berbicara kepada saya bahwa yang penting saya sudah beribadah, yang penting saya juga beribadah. Toh saya minggu juga bisa beribadah di rumah. Tapi berbeda saudara, apa yang dimaksudkan gereja yang sebenarnya secara struktural dan gereja secara personal itu akan berbeda teman-teman. Untuk itu sepanjang 1 jam ke depan nanti mengenai materi kuliah umum ini tentang the Apostolic and Holistic Church. Yang saya tahu mungkin istilah ini istilah yang asing buat setiap teman-teman yang awam. Bukan menjadi istilah yang asing lagi buat teman-teman yang bergerak di dalam teologi. Di sekolah teologi, studi teologi ini juga sudah pernah membahas mengenai sejarah gereja atau ada studinya namanya eklesiologi. Studi mengenai pengembangan gereja itu sendiri teman-teman. Dan saya bersyukur sebenarnya kenapa saya bilang bahwa saya cukup tenang ketua youth kita adalah saudara Yafet. Selain itu saya yakin bahwa dia juga memadai dan memperlengkapi saya sebagai pembicara juga. Karena saya juga pinjam bukunya ya kan, ini saya langsung bawa. Ya kan, bukunya setebal ini saudara. Jadi dan ini baru satu buku, ya kan. Dia punya buku banyak yang mungkin bisa dipinjamkan, ya boleh ya kan. Jadi ini saya juga pinjam, saya pinjam udah lama ini sebenarnya.
Saya juga udah baca ya, baca sebagian. Tetapi karena topik yang diinstruksikan kepada saya mengharuskan saya membacakan dan menyelesaikan referensi ini. Dan saya tahu bahwa bukan cuma referensi tunggal yang saya akan bawa dalam materi di Apostolic and Holistic Church. Ada banyak referensi yang saya bawa dan saya cukup pusing sebenarnya untuk menyederhanakan dengan bahasa yang mungkin untuk bisa teman-teman bisa mengerti dan pahami. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus membantu kita untuk menerjemahkan. Buku ini bagus saudara, mengenai Evaluating the Church Grow Movement. Jadi sebuah evaluasi mengenai pertumbuhan gereja dan ini ada 5 pandangan sebenarnya. Ada 5 pandangan yang cukup asik sebenarnya. Yang sebenarnya mereka bukan, 5 pandangan ini tidak serta-merta membenarkan satu sama lain, tapi mereka punya semacam kekuatan masing-masing dan tentunya juga ada kelemahan masing-masing dari setiap pandangan dalam buku ini. Dan kita tahu bahwa perkembangan gereja hari-hari ini semakin transformatif dan tentunya harusnya dalam zaman postmodern ini, di dalam zaman kita ini, bagaimana menggait atau melibatkan generasi kita ini teman-teman. Itu sebabnya saya akan mulai dengan kata pengantar ini, bahwa peradaban gereja itu dimulai dari sekumpulan orang percaya, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai koinonia, yang mengalami Kristus, atau disebut sebagai marturia, dan hidup saling melayani, diakonia. Ketiga hal ini adalah sifat penting atau elemen penting dalam sebuah gereja. Gereja harus memiliki ketiga hal tersebut. Koinonia, marturia, diakonia. Nanti ada semacam banyak lagi sih. Ada liturgia, ada didaskalia, ada macam-macam. Tetapi peradaban gereja awal mulanya the origin church start beginning from ini. Koinonia, persekutuan. Di mana orang percaya pada saat itu mereka bersekutu. Bukan cuma kongko atau nongkrong, tapi mereka berkumpul di sana bersehati, mereka worship di sana, mereka praising God di sana. Dan mereka bukan cuma sekedar worship, tapi mereka benar-benar melihat. Sebab itu makanya saya gunakan kata marturia, mengalami, saksi. Makanya nanti ada istilah martir di sana. Nah ini youth pastor kita udah datang. Marturia, artinya saksi. Dengan kata, makanya ada istilah martir di sana. Dan seorang saksi harus punya pengalaman, experience secara personal dalam kehidupannya. Dan yang terakhir apa? Saling melayani satu sama lainnya, yaitu diakonia. Makanya ada istilah diaken, pelayan Tuhan. Jadi ketiga elemen penting ini sudah dimulai dari awal peradaban gereja pertama kali. Di mana apa? Sekumpulan orang percaya mengalami Kristus dan hidup saling melayani. Disitulah terbentuk dari gereja awal mulanya, saudara. Nah itu sebabnya kalau kita mau berpikir mengenai pertumbuhan gereja nih, maka kita harusnya berpikir kembali kepada basis utama atau panggilan utama dari sebuah gereja itu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita mau bilang bahwa bagaimana menumbuhkan gereja, jawabannya bahwa pertumbuhan gereja itu sebenarnya hanyalah sebuah akibat secondary, hanya sebuah akibat cause dari sebuah gereja yang sehat. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa bagaimana kita bisa menumbuhkan gereja, jawabannya adalah bukan pada gereja yang bertumbuh pesat, tidak. Pertanyaannya adalah dari variabel ini adalah apakah gereja yang kita pakai hari ini, gereja yang dimana saudara dan saya ditanamkan di sini, itu adalah gereja yang sehat. Sebab gereja yang sehat secara natural, secara alami, dia akan bertumbuh. Jadi persoalannya bukan pada pertumbuhan gereja itu sendiri. Tapi yang mengindikasikan adalah apakah gereja yang saudara hari ini ada, atau gereja yang saudara hari ini melayani, didapati gereja itu sehat atau tidak. Karena tadi, kalau gereja itu sehat, dia akan bertumbuh dengan sendirinya sebagai satu akibat. Dan ini indikator utama guys. Tapi permasalahan banyak para hamba Tuhan, pendeta, gembala, bahkan para pastoral, kesalahan berpikir mereka adalah kepada akibat tadi.
pertumbuhan gereja. Dengan banyak jemaat berapa? Tidak. Yang harus ditumbuhkan utama adalah apakah gereja kita saat ini adalah gereja yang sehat atau tidak. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud dengan gereja yang sehat. Sebab tadi lagi prinsipnya adalah gereja yang sehat adalah gereja yang mengalami pertumbuhan. That's it. Nah, sebenarnya memang bukan sebuah kapabilitas saya untuk menyampaikan ini, saudara. Karena saya bukan seorang pengajar, saya juga bukan seorang praktisi, ya kan? Ini suaranya agak mati-mati ini, ya kan? Tapi saya bersyukur saya dapatkan kesempatan untuk mengajarkan ini, untuk menyampaikan ini kepada teman-teman semuanya. Tapi kalau berdasarkan experience saya, berdasarkan dari pengalaman saya, bahwa saya memang tumbuh kembang dari gereja, saudara. Ya kan, dengan berpindah satu gereja kepada gereja lain gitu. Karena memang dari awal mama saya pun juga merintis gereja. Ada dua gereja yang setahu saya bahwa itu perintisan dari mama saya. Yang akhirnya kita terdepak keluar, ya kan. Yang rintis siapa, ya kan. Tapi yang didepak juga siapa. Dan itu yang saya alami dalam kehidupan pribadi saya, dalam pengalaman saya bergereja, teman-teman. Bahwa saya melihat bukan cuma gereja yang dalam skala kecil, saya pun juga menyaksikan gereja yang skala besar. Yang hari ini pun yang gereja yang skala besar yang saya maksudkan, yang dimana saya pernah hidup dan tumbuh kembang di sana, ternyata beraliran berbeda teologinya. Yang cukup menyesatkan sebenarnya, sehingga beralih pada teologi yang tidak sehat. Dan ketika saya tumbuh kembang, saya melihat otomatis dalam kehidupan pribadi saya tumbuh kembang, saya melihat aktivis gereja. Saya bertemu dengan mereka, para pemerhati gereja. Saya bertemu dengan para full timer gereja. Saya juga bertemu dengan beberapa hamba Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, saudara. Tapi saya belajar banyak hal dari kehidupan mereka. Saya tanya dan saya diskusi dengan mereka. Bagaimana peranan mereka, bagaimana para pekerja ini yang full timer. Yang saya juga pernah jumpai, ada juga seorang full timer yang sampai dia harus bekerja kuli bangunan ini, saudara. Yang saya bingung kenapa full timer kok jadi kuli bangunan itu. Ya kan, saya tidak mendiskreditkan satu pekerjaan tertentu, tetapi pertanyaannya kenapa? Gitu. Selalu jawabannya adalah masalah finansial. Ya, dan itu masalah yang masalah yang basis sekali dalam yang dialami oleh para beberapa full timer yang saya tahu. Dan yang saya juga bikin kaget adalah bahwa mereka yang punya kapasitas pendidikan yang lebih dibanding saya, S2, ya kan, magister, ternyata yang saya lihat hari ini pun ya tidak ada sumbangsi atau semacam kontribusi kepada sebuah gereja. Sangat disayangkan sebenarnya bagi mereka ketika mereka mengambil dan mengemban sekolah teologi, tapi mereka tidak punya peran. Saya tidak bilang bahwa sekolah teologi harus jadi pendeta. Tapi setidaknya mereka harus menyumbangkan sesuatu untuk berkontribusi atas gereja yang mereka ditumbuhkan dan gereja yang dimana mereka ditanamkan. Nah, ini kesadaran ini harus ada dalam diri setiap kita masing-masing, teman-teman. Supaya apa? Kita sadar betul bahwa bagaimana kita menjadi orang Kristen dipanggil sebenarnya untuk bergereja, untuk berkomunitas. Ada salah satu buku yang bagus, saudara, mengenai bukunya Rick Warren, yang mungkin teman-teman lebih terkenal mengenai The Purpose Driven Life, tentang hidup yang bertujuan. Tetapi Rick Warren juga sebelum buat itu dia ada buku mengenai Purpose Driven Church, mengenai gereja yang digerakkan, driven by purpose, yang digerakkan dengan sebuah tujuan. Yang saya tadi bilang, Rick Warren mengatakan the issue is church health, not church growth. Isu utama atau masalah utama itu bukan pada pertumbuhan gereja, tapi church health, kesehatan gereja tersebut. Bahkan Warren mengatakan, declares Warren, if your church is healthy, growth will occur naturally. Kalau gerejamu sehat, maka secara natural itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ini bukunya bagus, saudara. Dan dia juga membahas tentang yang tadi yang saya bilang, tentang koinonia, bagaimana elemen-elemen penting dalam sebuah gereja. Nah, isu ini harus kita tangkap baik-baik, teman-teman. Apakah gereja yang hari ini kita ada, gereja yang hari ini saudara saya melayani, itu harus jadi ukuran.
Supaya gini, standarisasi atau tolak ukur gereja itu bukan pada banyak atau kapasitas jemaat yang ada. Supaya kita nggak berpikir bahwa standar gereja yang sehat adalah standar dengan PAW yang keren, yang musik yang keren, dengan panggung mimbar yang megah, lighting yang megah. No, yang harus kita rubah cara paradigma kita atau mindset kita, isu penting hari ini tentang gereja adalah bukan bagaimana tentang worship yang bagus, tetapi bagaimana gereja itu sebenarnya gereja yang sehat atau tidak. So ada banyak gereja yang terlihat kelihatannya baik, tapi sebenarnya tidak sehat. Nah, kita akan masuk kepada satu etimologi, arti dari gereja itu sendiri, teman-teman. Secara etimologi, gereja menggunakan kata eklesia dari dua kata ex, ya kan, atau exit, yaitu keluar, dan kaleo yang artinya dipanggil. Secara umum sebenarnya pengertian eklesia ini adalah kumpulan warga yang dipanggil dari rumah mereka ke suatu tempat umum. Makanya begini, kalau ada orang bilang, yang penting saya sudah ibadah di rumah, itu bukan gereja. Sebab pengertian umum mengenai gereja adalah kamu dipanggil keluar, bukan menetap diam di dalam rumah. Jadi secara etimologi bahwa kumpulan warga yang dipanggil dari rumah mereka ke suatu tempat umum, sebuah majelis. Seperti kita hari ini, teman-teman yang ada di tempat ini. Kalian dipanggil keluar dari rumah kalian yang harusnya kalian bisa punya waktu dengan me time kalian masing-masing. Ya kan? Tetapi kalian justru menghabiskan waktu berada di tempat dan alamat yang tepat, saudara. Nah, pengertian secara teologisnya, apa yang dimaksud dengan eklesia? Eklesia itu merupakan sebuah penggenapan. Kenapa saya bilang itu sebuah penggenapan, teman-teman? Karena itu adalah sebuah nubuatan yang Yesus pernah sampaikan kepada Petrus bahwa apa? Bahwa on the rock I will build my church. Bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan kerajaan maut tidak akan pernah menguasainya. Itu nubuatan yang Yesus katakan. Dan kita tahu bahwa gereja mula-mula itu terjadi pasca kenaikan Yesus ke atas surga. Jadi kalau kita mau lihat sejarah gereja awalnya, ya kan, ini bukan bicara mengenai gereja Kristen di Indonesia, tetapi gereja secara umum bahwa dimulai dari pasca kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus, Pentakosta, dan disitulah awal mula gereja berdiri. Di mana apa? Di mana Roh Kudus berkarya dan termanifestasi dalam kehidupan persekutuan orang percaya. Kumpulan orang percaya itulah yang disebut sebagai gereja yang kita adopsi hari ini. Makanya kenapa saya bilang bahwa gereja adalah merupakan penggenapan, karena itu sebuah nubuatan yang Yesus bilang. Dan itu memang Yesus bilang kepada siapa? Petrus. Karena Petrus adalah orator utama yang pertama kali pada saat itu menyampaikan khotbah yang dimana 3.000 orang bertobat dan memberikan diri mereka dibaptis. Dan kita tahu bahwa di ayat nanti, ini kita akan baca kitab materi ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan sampai 45. Saudara bisa baca itu. Di ayat 41 kita bilang gini, ketika mereka mendengar perkataan itu, perkataan siapa? Perkataan Petrus yang berkhotbah. Makanya bukan sebuah kebetulan hari ini Petrus yang sama, yaitu Peter, menyampaikan khotbah. Walaupun hari ini bukan 3.000 orang yang datang, tapi saya percaya saudara dan saya juga akan menangkap apa yang Tuhan mau. Nah, itu sebuah penggenapan loh. Petrus apakah tahu bahwa kelak someday dia akan berdiri sebagai sebuah orator, sebagai seorang pengkhotbah yang dimana sekali khotbah 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis, dan akhirnya terbentuklah awal mulanya gereja yang disebut di Antioquia sebagai orang Kristen mula-mula. Tapi gereja bukan cuma sekedar penggenapan, saudara. Gereja juga merupakan gambaran. Ini yang penting. Gambaran artinya apa? Sebuah representasi kerajaan Allah di bumi. Coba kita buka. Saya tolong bantu Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Kok dari tadi kita nggak buka ayat ya, kita buka ayat dulu. Ibrani 12 ayat 28. Bahwa gereja bukan cuma sekedar penggenapan dari sebuah nubuatan, tapi sebenarnya gereja menjadi representasi
dari kerajaan Allah di bumi. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Maka gereja selain penggenapan, gereja juga merupakan representasi. Makanya ada salah satu gereja dengan singkatan Representative of the Kingdom of Christ. ROK. ROK itu juga di atas batu karang. Jadi itu makna teologis yang dia adopt dari Matius pasal 16 ayat 18. Kembali kepada slide. Dan sebetulnya judul mengenai gereja yang apostolik dan holistik ini sebenarnya sudah diadopsi oleh sebuah gereja. Gereja Mawar Sharon, saya sebutkan aja Gereja Mawar Sharon. Ko Philip jelas-jelas mengatakan dalam sebuah visinya bahwa menjadikan Gereja Mawar Sharon menjadi gereja yang apostolik tapi bukan holistik. Apostolik dan profetik. Beda ya kan, jadi supaya saya nggak dibilang plagiat nih ya kan. Oh berarti ini materi dari Ko Philip. Enggak juga saudara. Ya kan. Nanti saya akan jelaskan kenapa maksudnya holistik bukan profetik. Apostolik pasti profetik. Gitu. Makanya saya juga bingung kenapa visinya adalah dua kalimat ganda. Apostolik dan profetik. Tapi kita menyadari loh bahwa perkembangan gereja mereka begitu pesat. Anak-anak mereka menjadi gereja terbesar anak muda loh. Dengan kapasitas anak muda terbanyak. Tapi kita harus menyadari betul bahwa gereja ini bukan simsalabim fun yafakun jadi saudara. Tidak. Tapi melalui sebuah proses yang panjang. Sebuah penggenapan dan sebagai apa? Representasi gambaran dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk itu waktu saudara datang bergereja di tempat ini, saudara sadar betul bahwa saudara datang pada satu tempat dan alamat yang tepat. Saudara datang di mana apa? Saudara bisa beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Allah tadi dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 28. Itu sebabnya kita harus membangun basis yang kuat, saudara. Dasar yang kuat ini. Supaya apa? Kita nggak sibuk dengan sebuah pertumbuhan yang secara kuantiti. Pertumbuhan yang hanya sifatnya pragmatis. Karena memang gereja itu didorong dengan sebuah tujuan tertentu. Dengan sebuah ambisi dan kepentingan tertentu, saudara. Nah, bagaimana kita hari ini berpikir kembali? Materi ini adalah bagaimana saudara dan saya rethinking. Berpikir kembali apa gereja, untuk apa gereja ada. Sekaligus meredefinisi gereja itu apa. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Efesus 2 ayat 18 sampai 22 dikatakan begini. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi ada dua pihak, yaitu dua warga negara yang berbeda. Yang satu Yunani, yang satu Yahudi. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau kita lihat perkembangan gereja di awal-awal ya kan, kalau saudara masih SMP, kalau saya masih umuran SMP, gereja selalu identik dengan successful family. Ya kan, selalu diidentifikasikan dengan keluarga. Dan ini diadopsi dari kalimat Efesus ini. Bahwa apa? Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul, itu sebabnya disebut apostolik. Dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia, dalam Kristus, maka basis utama dalam sebuah gereja, fondasi utamanya harus Yesus. Kalau gereja tidak mengkhotbahkan Yesus, maka gereja itu tidak bisa disebut gereja. Karena dia baru disebut gereja kalau dia dibangun di atas dasar Yesus tadi. Sebagai batu penjuru, karena apa? Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi apa? Tempat kediaman di dalam roh. Jadi saudara dan saya terpanggil
untuk menetap dalam sebuah cultures yang dimana gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, sebagai cornerstone yang dimana di dalam dia itu menjadi pusat seluruh pertumbuhan gereja. Jadi pusat atau basis utama dalam pertumbuhan gereja atau disebut gereja itu sehat adalah ini. Ada Yesus enggak? Nah, waktu saudara datang ke gereja, kalau saudara bilang, masa sih kalau di dalam gereja tidak ada Yesus? Kata siapa? Saya pernah datang ke gereja yang memang tidak ada Yesusnya, saudara. Ya kan, di hari ini pun juga tidak ada Yesus. Secara fisik kita tidak melihat Yesus, ya kan. Tapi saya juga melihat itu. Ada gereja-gereja tertentu yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanya berpikir bahwa Yesus hanyalah sebuah prophet, hanya sebuah nabi, hanya sebuah apostol, sebuah utusan. Nah, dasar utama ini loh, gereja dibangun dan dibentuk, disusun rapi, saudara. Supaya apa? Kita tidak lagi diasingkan. Nah, kalau kita mau baca dalam konteks Efesus tadi, bahwa sebenarnya di zaman itu, di zaman pertama kali, bahwa Yudaisme itu memang merajalela, itu menjadi agama utama pada waktu itu bagi bangsa Yahudi. Yahudi menjadi agama utama yang sentral pada saat itu. Baru muncul kekristenan ini, saudara. Nah, kekristenan itu muncul pada zaman pemerintahan Romawi, Kaisar Romawi. Ini singkatnya ceritanya aja. Nah, kenapa saya bilang tadi 2 warga negara asing? Karena gini, kalau kita mau bilang gereja ada lebih dulu sebelum Alkitab ada. Secara historikal itu menunjukkan bahwa memang Alkitab belum ada pada waktu itu. Alkitab manual ya. Sehingga pegangan mereka Yahudi, mereka beranggapan bahwa loh saya punya Taurat. Tapi yang sangat disayangkan mereka yang bukan Yahudi. Yang orang-orang Yunani. Apa pegangan mereka? Sedangkan orang Yahudi mereka membanggakan Taurat mereka bahwa dengan melakukan Taurat adalah sebagai tanda diselamatkan. Nah, makanya itu ada sebuah penyusunan kanonisasi di mana akhirnya Alkitab terbentuk. Yang di mana Taurat tidak dihilangkan, digunakan di perjanjian lama. Dan menggunakan surat-surat para nabi. Surat para rasul. Yang dikanonisasi oleh gereja. Kanonisasi oleh gereja. Dalam Konstantinopel. Tapi bukan berarti begini ya. Karena suatu saat ada seorang teman, ya kan, bukan seorang teman sih. Ada seseorang yang dia itu dari Kristen Ortodoks. Lalu dia ini mempertanyakan tentang bahasa roh. Gitu. Saya klaim bahwa saya tumbuh sebagai Kristen karismatik. Sebagai Kristen yang Pentekostal. Gitu. Jadi pertanyaan soal Roh Kudus saya akan jawab mengenai dengan dasar Alkitab tentu. Jadi dia bertanya karena dia tahu saya karismatik banget gitu ya kan. Ya, teman-teman kan melihat saya orangnya berkarisma gini ya kan. Ya. Dan dia menanyakan jawaban bahwa apakah bahasa roh. Jadi dia menanyakan tentang bahasa roh. Gitu. Ya saya bilang, ya saya sederhana, ini bukan soal bahasa roh itu ada atau tidak. Tetapi Alkitab menuliskan itu. Bahwa 120 orang yang berkumpul yang kita sebut koinonia tadi. Mereka mengalami penurunan Roh Kudus dan seluruhnya 120 orang itu mereka berbahasa roh. Memang kita ngomong menggunakan bahasa-bahasa lain. Ya kan? Speak tongue. Bahasa lidah. Ya saya pakai dasar itu aja. Saya nggak mau pakai dasar-dasar lainnya atau referensi lainnya. Saya bilang loh Alkitab menuliskan. Kalau Alkitab tidak menuliskan bahasa roh, ya saya tidak pakai bahasa roh. Kan sederhananya begitu sudah. Daripada kita berdebat tidak jelas. Lalu dia mulai pakai ini akalnya. Loh sebentar toh. Kalau kamu bilang bahwa Alkitab, kamu mempercayai Alkitab. Bukankah sebenarnya gereja lebih dulu ada sebelum Alkitab? Nah ini dia pakai buat pembenaran saudara. Lalu saya sepakat. Ya kan? Ini akhirnya kita berdebat soal sejarah. Memang secara sejarah gereja memang lebih dulu ada dibandingkan Alkitab. Tetapi Alkitab secara manual memang belum ada terbentuk. Saya bilang itu. Ini
akan berujung pada sebuah perdebatan semacam apakah ayam dulu atau telur dulu. Iya kan? Orang akan mikir, oh telur dulu, telur kan menghasilkan ayam ya. Tapi kalau ayam tidak bertelur, tidak akan mungkin ayam. Itu konyol sebenarnya. Karena ayam dan telur itu satu kesatuan. Makanya saya bilang begini, gereja juga ada, ya kan? Itu atas sebuah firman Allah yang hidup. Makanya kenapa Alkitab itu menjadi sumber otoritas tertinggi dalam sebuah kebenaran. Dalam 5 sola di dalam kaum reform mengatakan bahwa itu sola di scriptura. Bahwa kebenaran tertinggi itu diletakkan pada otoritas Alkitab. Nah kalau kita cuma berkutat bahwa Alkitab belum ada sebelum gereja ada, itu konyol saudara. Kenapa? Karena memang semua itu diadopsi dari sebuah pengakuan-pengakuan iman yang muncul. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi saudara. Kenapa? Supaya kita tuh tidak terjebak pada sebuah teologi yang kosong. Saya bilang teologi yang kosong, kenapa? Teologi yang tidak berdasarkan. Sehingga apa? Kita akan bingung dengan dengan semacam doktrin manapun gitu. Saya nggak pernah bingung dengan doktrin manapun, saya selalu bilang. Saya tidak beraliran doktrin apapun, saya cuma berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan materi ini pun juga tidak berdasarkan ada referensi dari aliran tertentu, tapi tidak menunjukkan bahwa saya beraliran tertentu. Ini saya harus disclaimer dulu, saudara. Karena apa? Gereja pada abad pertama pasca kenaikan Yesus itu memang diawali dengan sebuah persekutuan gereja. Yang dimana itu menjadi sebuah nubuatan yang Yesus bilang bahwa I will build my church. Keinginan Tuhan untuk membangun kerajaannya di atas muka bumi ini melalui gereja. Sebenarnya teman-teman. Dan yang terjadi hari ini gereja bersifat pragmatis dan organisatoris. Pragmatis artinya hanya sekedar berfungsi, tapi tidak berfungsi yang pada semestinya. Organisatoris ya hanya bergerak pada ya udah ada hierarkinya ya. Nanti gembala, wakil gembala, youth pastor, nanti ada youth captain, youth leader, nanti pengurus. Hierarki. Dan itu yang terjadi. Jadi waktu saya buat materi tentang apostolic and holistic church ini bukan sebuah materi yang baru yang saya buat. Tapi sebuah perenungan yang saya buat ketika saya bergereja. Saya melihat memang gereja hari-hari ini hanya bersifat pragmatis dan organisatoris. Yang penting setiap minggu ada gereja. Yang penting setiap minggu ada ibadah, yang terpenting ada aktivitas di sana. Tanpa memikirkan esensi utama dari kenapa gereja itu mesti ada. Jadi ini fenomena yang terjadi, saudara. Kenapa saya bilang bahwa gereja itu sekarang bersifat pragmatis dan organisatoris. Fenomena mega church itu terjadi. Ini mega church bukan berarti gerejanya punyanya C-Mega, ya kan? Mega church adalah istilah untuk gereja yang berkapasitas besar. Keren ya saudara ya. Andai gereja kita kayak gini, ya kan? Keren. Amin ya. Amin. Tapi ini fenomena saya sedang bahas, ya kan? Saya tidak mengatakan bahwa apakah ini baik atau tidak. Saya tidak pada posisi tersebut. Tapi fenomena mega church ini adalah fenomena di mana seluruh ambisi, kepentingan, pribadi, motivasi itu terselubung ada di ini, mega church. Kenapa saya bilang begitu? Waktu saya teliti, saya baca sebuah jurnal. Ada salah satu jurnal yang menarik sebenarnya. Dia menunjukkan bahwa 25 reason why you must have mega church. Dia menunjukkan sebuah artikel mengenai 25 alasan bahwa kamu harus punya gereja yang besar. Mungkin secara logika kita atau analisa biasa kita cuma berpikir, ya kan kalau semakin gerejanya besar, kapasitas jumlah jiwanya kan juga bisa besar. Kita juga bisa menjangkau jiwa yang besar. Itu sudah saya dengar dari nenek moyang yang dulu. Iya kan? Kenapa saya bilang itu? Karena waktu pandemi COVID tahun 2020 ya? 2020 ya? 2020, di mana gereja yang sehat itu teruji atau tidak. Sudah tahu, menurut survei mega church rata-rata
mereka menutup gereja mereka, 70%. Mereka menutup gereja mereka karena tidak ada aktivitas yang menguntungkan buat mereka. Bahkan 30% dari mereka, mereka memecat para karyawannya dan para full timer yang ada. Kalau gereja cuma bersifat pragmatis dan organisatoris, hanya tunggu waktunya saja. Kelihatannya megah, tapi bisa jadi dalamnya kecil. Kelihatannya bagus ya, indah. Bagus banget ini teman-teman. Ya kan, dengan konsep stadion gitu ya kan. Ada sayap kiri, sayap kanan, tengah, semua bisa melihat. Ini tatanan panggungnya megah sekali ini. Ini pendetanya pendeta Joel Austin, kalau teman-teman tahu. Tapi tanpa disadari pun gereja yang seperti ini pun juga menggerakkan. Memang kalau kita mau jujur, Peter Warren adalah seorang ahli dari pertumbuhan gereja. Dia mengatakan bahwa gereja yang apostolik itu memang gereja yang cukup berkembang pesat. Gitu. Sebenarnya jangan berpikir bahwa gereja apostolik itu gereja-gereja kayak katedral Katolik gitu ya kan. Sekalipun mereka mengklaim mereka adalah gereja yang apostolik gitu. Tapi kita bukan seremonial yang saya sampaikan mengenai apostoliknya, tapi esensi yang sedang dibangun. Dan itu ada pada kita gereja-gereja yang karismatik Pentekostal ini. Dan memang perkembangannya mereka cepat sekali mega church ini. Sebenarnya bisa searching, ya kan sekali ibadah bisa 17.000, banyak kan. Gitu. Sekali lagi saya tidak pada posisi untuk membenarkan atau menyalahkan mega church ini, bukan mega church. Sebab saya tahu ada juga mega church yang dimulai dari sebuah sel, yaitu gerejanya Paul Yonggi-cho. Gereja terbesar, salah satu gereja terbesar, bukan di Korea aja, tapi di dunia saudara, salah satu gereja terbesar. Nama gerejanya itu Yoido Full Gospel. Kalau saya nggak salah ya, saudara bisa searching. Yoido Full Gospel, itu gerejanya Paul Yonggi, almarhum Paul Yonggi-cho. Kenapa saya bilang itu gereja yang sehat dengan dimulai dari sebuah sel? Karena saya baca bukunya saudara, mengenai explosion home cell. Bagaimana home cell yang meledak. Sekali ibadah itu dia bisa 5.000 lebih saudara. Dan dia ada 5 kali atau lebih kali ibadah. Tapi dia menjelaskan dan dia membagikan itu kepada seluruh para pendiri gereja, pada leader-leader gereja, pada penggembala. Dan dia menjelaskan tentang bukunya itu. Bahwa dia memang mulai dari sebuah home cell. Keren gak ya? Keren saudara. Saya baca bukunya ini gila. Dari satu sel itu bisa menghasilkan sel yang lainnya. Itu nanti akan kita bahas saudara. Demi memajukan youth ministry di tempat ini saudara. Dan ini menjadi perenungan kita masing-masing. Sekaligus refleksi. Apakah gereja Miracle Center hanya bersifat pragmatis atau organisatoris? Hanya kita sendiri yang bisa menjawab masing-masing. Kalau tadi dikatakan di Efesus bahwa kita bukan lagi warga yang asing. Ya kan? Harusnya kita satu sama lainnya sudah tidak asing tuh. Walaupun kedekatan saya dengan Ko Budi itu tidak bisa disamakan dengan kedekatan saya dengan Evir misalnya gitu ya kan. Atau kedekatan saya dengan Dina ya kan, yang adalah tunangan saya, tidak bisa disamakan dengan kedekatan saya dengan si Hana. Karena itu jauh berbeda saudara. Iya kan. Jadi saudara gak bisa bilang bahwa saya diasingkan gak gitu. Tapi memang kalau Anda merasa bahwa gereja itu nyaman adalah gereja yang tidak menganggap Anda sebagai warga asing itu aja. Nah itu sebabnya saya mengajak kita back to the basic. Pada 3 hal ini. Esensi, fungsi, dan orientasi. Apa yang dimaksud dengan gereja yang apostolik dan holistik itu saudara? Apa yang menjadi fungsi sebenarnya gereja harusnya ada? Kita akan mulai dari pertama. Itu sebabnya saya suka salah satu reformator kita.
Dia mengatakan semangat ini, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ini salah satu istilah bahwa bagaimana gereja mestinya direformasi. Ya kan? Saya tahu bahwa mungkin kita bukan kaum reform, tapi saya mengadopsi ini sebagai satu ingatan bahwa gereja memang perlu mereformasi diri. Untuk apa? Mengalami transformasi ilahi. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Itu harus terjadi di gereja kita. Kita nggak bisa cuma sekedar duduk diam menjadi pemanas bangku, kursi jemaat. Kita mesti do something untuk kegerakan yang ada. Supaya apa? Gereja bisa menghasilkan sesuatu yang disebut buah tadi. Kalau gereja kita di ibadah umum mengadakan mission trip, ya kan? Itu bisa salah satu dari bagaimana penginjilan yang efektif. Bagaimana gereja ini mulai peduli dengan gereja-gereja lain. Membagikan api pelayanan itu kepada gereja-gereja lain. Ya kan? Tapi jangan sibuk dengan gereja lain. Jemaatnya juga diperhatikan. Ya kan? Jemaat dalamnya juga perlu sebuah perhatian khusus dari gereja. Tapi yang terpenting ini, gereja perlu mereformasi dirinya. Nah, ada salah satu buku yang bagus sebenarnya saudara, mengenai bukan cuma purpose driven church. Ada salah satu buku punyanya, siapa namanya, dia membuat sebuah judul mengenai The Gospel Driven Church. Bagaimana gereja itu bukan cuma digerakkan dengan sebuah tujuan, tapi gereja itu digerakkan dengan sebuah semangat Injil. Jaden Smith atau siapa itu ya kan, saya lupa nama penulisnya. Tapi dia menuliskan itu, dia membuat sebuah buku itu supaya kita tidak terjebak pada tadi gereja yang hanya bersifat pragmatis dan organisatoris. Maka kita perlu, gereja perlu mengalami ini tadi, reformanda, reformata, reformanda. Supaya apa? Kita ini semakin hari diperbarui dari hari ke hari. Kalau saudara bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, dengan cepat aja, Kisah Para Rasul pasal 2. Ini menjadi ayat utama kita dalam materi ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang sebelum kita akan membahas 3 hal tadi dengan cepat mengenai esensi, fungsi, dan orientasi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, multimedia bisa bantu bukakan, pasal 2 ayat 41. Ayat 41 di situ dikatakan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Menerima perkataan siapa? Yaitu perkataan Petrus. Di mana dia berkhotbah di sana, dia menyampaikan tentang Yesus yang Tuhan itu kamu salibkan, Yesus yang adalah Tuhan yang kamu bunuh, Yesus yang adalah Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Petrus menyampaikan orasi tersebut. Dan ketika orang menerima perkataan itu, mereka memberi dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu sebabnya kalau saya mau bilang apostolic and holistic church, harusnya adalah tergantung kepada pemimpin dari gereja yang merorasikan kabar Injil seperti Petrus tadi. Kalau pemimpin di dalam gereja tidak mengorasikan semangat Injil, maka tadi gak mungkin Ecclesia Reformata Semper Reformanda itu gak mungkin terjadi saudara. Karena ini loh, dimulai di atas mimbar ini, ketika saya menyuarakan yang bukan dari kebenaran Injil, saya sudah salah. Nah banyak pembicara yang hari-hari ini nih bukan cuma bicara hal yang substansial mengenai Injil, tapi hanya sifat-sifat yang supaya kelihatannya menghibur, yang hanya bersifat motivasi, yang hanya bersifat mengubah tubuh jiwani psikis aja, yang menyentuh situ saja. Makanya penting loh. Untuk mengundang sebuah pembicara itu gak gampang saudara. Di youth kita juga ada prosedural itu. Siapa pembicaranya, latar belakangnya, profilnya siapa. Ketika ada salah satu rekomendasi yang masuk, ya kan, itu bagiannya Yafet. Dia akan lihat seluruh YouTube khotbahnya dia, profilnya dia. Pengkhotbah itu. Supaya apa? Kalian teman-teman di tempat ini, kita punya pemahaman yang sama, kita punya understanding yang sama. Bukan saya khotbah ini A, ternyata Marco khotbah yang lain. Ya saya gak ngomong dia khotbah yang lain. Ya kan? Selama ini kita masih sefrekuensi sampai saat ini.
Nah itu penting saudara. Kenapa? Itu yang menggait atau yang menarik orang untuk memberi dibaptis. Makanya waktu saya diskusi dengan Yafet, bahwa personal branding orang itu penting saudara. Ini bukan soal kita lagi branding church kita, lokal church kita, no. Tapi sedang membranding personal yang menyampaikan di sini itu punya kapasitas enggak? Sebab kalau kita mulai di Kisah Para Rasul pasal 3, Kisah Para Rasul, pasal ayat yang ke, sebentar. Ya pasal 6, di mana para rasul mulai kelabakan. Karena apa? Banyak jiwa yang mereka tuai, tapi akhirnya mereka mulai menunjuk 7 orang untuk dipilih. Itu di Kisah Para Rasul pasal 6. Salah satunya adalah Stefanus, yang mungkin teman-teman tidak asing mendengarkannya. Di ayat yang ketiga, 4, 5, 6. Kisah Para Rasul pasal 3 Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3, 4, 5, 6. Karena itu saudara-saudara, dari ayat 2 aja supaya kita mengerti. Ayat 1-nya aja supaya kita lebih paham lagi ya. Di ayat 1-nya begini. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, ya kan, ada multiplikasi di sana. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas. Karena apa? Kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Mereka sadar bahwa mereka terbatas. Saya tahu bahwa mungkin keterbatasan di dalam diri gereja, keterbatasan secara internal gereja, keterbatasan dalam sumber daya gereja, itu juga membatasi pergerakan yang transformatif. Saya sadar itu teman-teman. Tapi harus ada cara kerja yang efisien. Dengan apa? Mendelegasikan. Kenapa? Karena nggak semua bisa cuman hanya diurus, oh yang penting ada youth pastor kok Budi beres selesai. Gak bisa saudara. Makanya kenapa ada organisasi tertentu. Bahwa di bawah youth pastor ada youth leader. Di mana youth leader ini memimpin, menyampaikan aspirasi dari setiap jemaat, membentuk jemaat, menyampaikan kepada youth pastor kita. Jadi ada struktur organisasi yang tersistematis. Itu sebabnya karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang di antaramu yang ini standarnya terkenal baik dan yang penuh roh dan penuh hikmat supaya kami mengangkat untuk tugas itu dan apa? Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7, dengar baik-baik, ayat 7. Ayat 7. Ayat 7 di situ bilang apa? Firman Allah apa? Halo, kalian ini ngeliat apa? Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi multiplikasi gereja itu bukan cuma fokus pada sebuah program, event. Bukan berarti gak penting loh. Penting, program event itu perlu. Tapi tadi loh, mendelegasikan kepada orang yang dipercaya baik. Saya nggak tahu apakah saya lebih baik. Penuh roh. Ya saya harus punya roh. Penuh hikmat. Saya nggak mungkin nyampaikan tanpa sebuah pengetahuan. Jadi kemampuan 3 hal standar ini harus dimiliki oleh mereka yang didelegasikan oleh pemimpin. Nah itu ada nggak? Kriteria itu ada nggak di gereja kita? Kriteria itu ada nggak melekat pada organisasi kita nggak? Karena cuma dengan demikian firman Allah itu makin tersebar loh. Saya sering sharing sama Yafet masalahnya saudara soal ini gitu. Kita ini bukan kurang banget gitu loh. Kita ini punya kompetensi yang pas gitu. Ya kan? Hari ini pengurus Yafet, Maxi, Marco, Ripka, saya. Lalu youth pastor kita, Budi. Ya kan? Dari keempat orang ini saya nggak ada apa-apanya saudara. Ya kan, ini ada yang juga udah magister, ada yang S2 ya kan. Saya cuma lulusan SMK saudara.
ya kan. Saya cuma bagian eksekutor aja lah, ya kan. Kalau bagian bengok-bengok, ya kan, bagian nyari jiwa saya aja, saya bagian lapangan aja ya kan. Kebetulan saya juga sales ya kan. Jadi saya lebih berkecimpung di lapangan, it's okay. Saya bertemu dengan mereka-mereka yang di lapangan tidak masalah, gitu ya kan. Itu yang saya lakukan dan itu kini sedang kita kerjakan loh saudara. Ya kan, saya pernah ngomong sama Yafet, ya contoh hasilnya adalah kita juga congratulations ya kan buat saudara dan saudari kita Diki, Alfredo dan juga siapa namanya? Namanya siapa tolong? Adelia ya kan? Ya kan dengan nama baptis ya juga pas saudara. Gembala kita memberikan Yusuf dan Maria. Ya kan semoga mereka segera memiliki anak bernama Yesus dan kita ada Yesus di tempat ini saudara. Ya kan? Duh, itu hasil buat dari pelayanan di tempat ini loh. Saudara, saya nggak bilang bahwa apakah 100% adalah hasil saya, enggak. Gitu. Walaupun ada beberapa teman-teman yang saya tahu mereka memang ya agak manja lah. Nggak mau kalau nggak kapit, nggak mau lah kalau bukan Peter gitu ya. Ini bukan saya merasa apa ya. Saya juga sebenarnya juga nggak punya kapabilitas itu. Kenapa? Karena saya terikat pada sebuah sistem organisasi di dalam gereja. Apakah saya bisa membaptis? Bisa, saudara. Jangankan saya, Evir pun juga bisa membaptis, saudara. Yang nggak bisa itu apa? Cetak sertifikat baptis. Itu yang nggak bisa. Baptis bisa, ya kan? Hari ini pun saya baptis Diki 2 kali pun juga saya bisa gitu loh. Itu ya kan, baptis kamu juga ya, sama Gusti ya kan. Itu bisa, kita semua bisa membaptis. Tapi yang nggak bisa apa? Cetak sertifikat pembaptisan. Kenapa? Itu sebabnya ada tugasnya masing-masing. Gak bisa kita semua, khotbah Peter, pemain musik Peter, WL Peter, si ini. Enggak. Gitu loh. Saya pingin suatu saat, sekali-sekali gitu loh ya kan. Nanti yang WL, Esther gitu ya kan. Ini juga seorang song leader loh saudara. Ini perlu dicoba ini ya kan. Kita ini mempunyai jemaat yang kompetensi loh. Ya kan. Ini Kesia gak ada ya Kesia ya. Ya kan? Kesia juga nanti akan bantu pelayanan di musik ya kan. Jadi Marco tolong dibantu dokumentasinya agak dikurangi ya. Saya ambil anakmu dikit ya kan. Kita punya kompetensi yang kuat loh. Saya ngomong sama Yafet kok. Dari keempat orang ini memang saya nggak mumpuni secara pendidikan gitu ya kan. Secara roh bisa diadu lah. Ya enggak ya kan. Saya bilang saya eksekutor gitu ya kan. Yafet sudah mumpuni, dia punya perlengkapan teologi yang cukup matang. Kita tinggal buat aja brainstormingnya. Marco ahli dalam komunikasi, ahli dalam branding, komunikasi, strategi, dia bisa. Ya kan, Maxi dalam keahliannya, dalam multimedia, dalam teknisinya dia bisa. Ya kan, Ripka sebagai bendahara, sekretaris yang handal dengan catatannya dia. Gak ada ya Ripka ya? Kok bisa itu loh ya kan? Tadi saya tuh berangkat tuh memang dia lagi tidur. Kok bisanya ya? Ini untung gak online. Kalau online takut dari sini dia. Ya kan? Jadi para pengurus youth, kita bukan orang yang kemarin sore gitu loh. Ini situ sore gitu loh. Kita mumpuni. Tapi pertanyaannya kita sadar gak? Kita punya tugas itu. Ya kan? Kita gak usah apple to apple dengan gereja lain. Ya kan? Kita gak usah apple to apple bagaimana lain. Studi kasus boleh lah. Studi banding boleh lah. Ya kan? Tapi Tuhan sudah kasih perlengkapan masing-masing kita, tinggal kita mau gerak enggak? Itu aja. Makanya kan saya kalau dulu saya juga pegang di Komsel, saya juga bilang sama Yafet di tahun ini waktu dia sebagai ketua baru, saya bilang, Komsel tidak akan dimulai Mas sesuai dengan arahan dan instruksi Anda. Dia udah bilang sama Yafet tuh. Artinya saya juga enggak semerta-merta bahwa saya pegang Komsel, saya langsung sikat aja, enggak. Gitu. Nah bagaimana Yafet sebagai ketua punya visi yang didelegasikan kepada anak buahnya ini. Tentu standarnya 3 hal tadi, baik enggak? Di hadapan jemaat dia baik enggak? Ramah enggak? Punya masalah enggak dengan jemaat? Atau memang bermasalah dengan jemaat? Itu gawat tuh kalau bermasalah dengan jemaat ya kan. Merasa paling benar juga. Penuh roh. Apakah dalam persekutuan doanya, relationship-nya dengan Tuhan bagus enggak? Ketua harus bisa baca itu. Youth pastor harus bisa membidik itu. Mengerti kapasitas dari anak-anak pengurus ini. Kenapa? Karena dengan demikian kok Alkitab cuma bilang firman Allah makin tersebar.
Saudara jangan beralasan loh, kan orang yang datang itu kan memang banyak, akhirnya dilayani. Loh enggak loh saudara. Mereka dengar perkataan, rasul-rasul itu yang khotbah. Jadi kita nggak ngomong bahwa cuma Petrus yang khotbah. Ada sisi-sisi lain di mana pada waktu itu belum gereja, dikenal sebagai sinagoga, kan, bait Allah. Para rasul-rasul yang lain juga mengemban tugas itu dan mereka menuai banyak-banyak jiwa. Kekristenan hari itu dahsyat terjadi apa? Evangelism explosion, ledakan penginjilan. Saya pernah bilang sama Yafet, saya rindu loh. Ada sebuah revival, satu kebangunan rohani yang pernah dulu terjadi di generasi kita. Di mana anak-anak muda itu bisa bernubuat, mereka bisa berprofetik. Lalu itu Petrus bilang bahwa akan ada saatnya anak-anak laki-laki akan bernubuat, anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Tinggal kita ini mau terima dan kita mau lakukan enggak dalam kehidupan kita. Maka kembali pada multimedia. Maka kita harus kembali kepada basis utama kita. Bahwa bagaimana gereja itu dipanggil, saudara. Mengenai aspek gereja apostolic and holistic church, itu bicara mengenai gereja yang dibangun dengan kepercayaan iman yang sejati. Apostolik itu dari kata apostol, utusan, diutus. Jadi kalau kita ngomong gereja apostolik adalah gereja yang membawa semangat rasuli, yang dimana itu dikembangkan dan menghasilkan sesuatu yang transformatif. Holistik itu artinya bergerak secara menyeluruh, secara antropologi, itu bergerak dalam seluruh kehidupan manusia. Nah persoalannya begini, gereja itu enggak sentuh cuma tubuh jiwa roh, manusia itu kan tubuh jiwa roh. Gereja itu cuma sering menyentuh di mana? Tubuh dan jiwa. Oh yang penting makan cukup, habis ini kan kita makan, pulang ya kan. Tubuh, yaudah yang penting nanti nyaman ya, AC, kursi yang nyaman, buat tubuh nyaman. Tapi jarang gereja bisa menyentuh kerohanian. Ini yang bahaya saudara. Padahal gereja itu adalah hasil manifestasi karya Roh Kudus. Yang kita dilihat, sekumpulan orang percaya koinonia yang mereka mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Nah itu sebabnya kalau kita bicara di Apostolic and Holistic Church adalah gereja yang dibangun dengan kepercayaan iman yang sejati. Ini harus ada di dalam setiap gereja yang apostolik dan holistik. Iman yang sejati, iman yang berlandaskan kepada apa? Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau pengakuan iman rasuli itu kita hafal ya kan. Aku percaya kepada Allah langit, kali dan bumi yang dikandung di dada anak perawan Maria, ya kan. Kita tahu semua itu pengakuan imam rasuli, itu ada. Tapi saya nggak ngomong bahwa harus didasarkan pada pengakuan imam rasuli. Saya sebut di sini gereja itu dibangun dengan kepercayaan iman yang sejati. Saya pernah bertemu dengan gereja Saksi Yehova dan dua orang ini sering datang ke rumah adik rohani saya dan dia bilang gini, Kak sesekali datang Kak karena dia nggak tahu aliran Saksi Yehova pada waktu itu. Ini waktu saya tinggal berapa ya? Supaya enggak kebablasan. Ini tadi sudah jalan 30 menit sih. 30 menit lebih. 10 menit lagi ya, sukar memang. Ya kan. Jadi, nah ketika Saksi Yehova ini dia datang, nah kebetulan itu ini bukan saya pamer dan apa saudara. Karena memang kebetulan saya ada di rumahnya dia dan saya lagi berumah di dia. Ini Diki, ada saksinya Diki. Ya kan supaya saya menyampaikan bukan sesuatu yang palsu. Karena dia cuma menyaksikan saya dengan terbengong dan berdoa dengan bahasa rohnya dia. Ya kan. Dan ketika jemaah adik rohani saya ini didatangi itu, kan ada saya di dalam. Oh ya kebetulan ada kakak rohani saya. Saya nggak tahu kalau ternyata dua orang ini Saksi Yehova. Tapi saya tahu dari penyampaian dia cerita. Dan di situ kita berdiskusi. Saya bilang kita berdiskusi aja. Apa keberatan Anda di dalam kebenaran firman Tuhan yang menurut Anda itu salah? Nanti saya akan koreksi menurut pandangan Alkitab juga. Kalian tahu Saksi Yehova itu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka meragukan keilahian Yesus. Dia meragukan ketuhanan dalam Yesus itu sendiri. Dia pikir Yesus itu cuma apostol manusia biasa. Buat apa dia susah-susah sebagai manusia? Nah, saya jelaskan itu. Saya menyampaikan itu. Mereka bagus loh saudara. Mereka punya pemahaman. Saya bilang mereka juga hafal ayat. Keren gak sih? Saya sampai, coba buka ayatnya. Saya dengarkan ayatnya. Ya saya maklum sudah semakin ini ya kan.
hafalan saya juga semakin kurang. Apa ayat dia menanyakan tentang Tritunggal dan sebagainya. Dan kalau kita mau bilang gereja apostolik dan holistik, itu harus dibangun dari iman kepercayaan yang sejati, saudara. Iman yang mempercayai Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Sekaligus kita mempercayai ketritunggalan itu. Tidak semua gereja siap menerima itu loh, saudara. Kenapa? Dianggap pusing lah. Yang penting kamu terima Yesus, selamat, cukup. Enggak, saudara. Saudara mesti mengerjakan sesuatu. Itu yang disebut gereja yang sehat. Gereja yang dibangun di atas apa? Kepercayaan iman yang sejati. Seperti para rasul dan jemaat-jemaat yang dibangun tadi. Mereka apa? Melihat dan menyaksikan Yesus sendiri. Mereka mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Dan mereka percaya dalam kehidupan mereka. Dan mereka memberikan diri apa? Untuk melayani. Yang kedua, dengan cepat apa? Gereja harus memiliki asupan dasar teologi yang benar. Ini. Gereja harus memiliki asupan dasar teologi yang benar dengan menjadikan Alkitab sebagai dasar kebenaran. Bukan referensi dari doktrinal tertentu. Ini harus saya bilang terus terang, saudara. Ya kan? Saya pernah berdiskusi dengan mama saya yang mungkin saya tahu dulunya beliau reform lalu berubah menjadi Armenian. Dan saya bahas soal keselamatan. Waktu itu materinya agak panjang. Nanti mungkin kita bisa bahas soal studi-studi mengenai isi-isi tersebut itu. Keselamatan itu bisa hilang atau tidak dan sebagainya. Ya kan? Saya bilang menurut saya pemahaman saya ini. Dan saya sebutkan ayatnya, saya bilang sama mama saya. Kenapa? Karena Westminster ya kan, terus Johannes Calvin dan semuanya itu tidak ada di Alkitab. Alkitab cuma menyatakan bahwa Yesus dan karya-karyanya. That's it. Jadi saya cuma berpatokan dengan itu. Saya bilang sama mama, loh saya cuma patokan sama ini. Soal doktrin berbeda itu soal lain. Tapi saya harus menaruh Alkitab sebagai dasar kebenaran otoritas tertinggi itu. Nah gereja harus seperti itu, saudara. Nah bagaimana kita bisa melihat gereja itu memiliki asupan dasar teologi yang benar. Dari apa? Dari pembicara yang diundang. Ya kan, jangan cuma karena sungkan, aduh pembicara ini gak pernah diundang gitu. Udah kalau pembicara, saya gak sebutkan nama. Saya gak akan sebutkan nama. Tapi ada salah satu pembicara yang agak lekong gitu ya kan. Mungkin Marco tahu apa yang saya maksud. Pernah khotbah di youth kita loh. Dan dia menyampaikan ala kadarnya. Saya ngomong ala kadarnya bukan saya menilai doktrin dia buruk, teologi dia buruk. Enggak. Dengan alasan dia sakit, dengan alasan dia greges. Padahal dia pagi khotbah di umum. Ini khotbah di umum nih. Dengan semangat gitu. Tapi waktu di youth, lemes, loyo, saudara. Saya cuma bilang sama Marco, sama Yafet waktu itu. Pembicara kayak gini gak usah diundang. Loh iya loh. Kita tuh pembicara itu dipersiapkan sebagai the sounding. Kita ini sounding. Apa ya? Gereja itu menyuarakan kebenaran. Tapi kalau yang disoundingkan itu, yang menyampaikan, deliver message-nya ini gak benar. Apa yang mau disampaikan? Kadang cuma motivasi biasa. Kalau enggak cuma kesaksian, ya Tuhan memberkati saya dibawa liburan ke Hong Kong, liburan ke luar negeri. Gereja enggak ada urusan dengan itu. Jemaat tidak peduli dengan itu. Bahkan saya pun sebagai pengurus pun tidak peduli dengan itu. Makanya setiap pembicara yang ada saya cuma mau tahu apa doktrin atau dasar teologi yang dia sampaikan kepada jemaat. Kalau bagi saya itu menyimpang, saya kan ngomong. Ya bukan berarti langsung saya interupsi di depan ini juga ya kan, gak mungkin saudara. Tetap ada etika yang benar. Tapi memang gereja harus memiliki asupan teologi yang benar ini. Dimulai dari apa? Harus ada dasar yang jelas. Dan saya gak tahu sebenarnya pengajaran, ya ini kalau misalnya ada Pak Gembala mungkin juga bisa langsung ditanyakan ya kan. Saya juga gak tahu sebenarnya kiblat pengajaran kita ini ke arah mana. Gitu. Kalau tapi memang menjadikan dasar kebenaran Alkitab adalah hal yang utama, iya pasti gitu loh. Iya kan? Kadang kita juga karismatik juga enggak, ya kan? Dibilang pengajaran juga lemah. Serius, ini saya agak koreksi untuk gereja kita. Pengajaran kita lemah. Karena memang sebagian banyak para pemimpin gereja tidak memiliki studi teologi itu tadi. Makanya penting. Penting loh saudara, dalam sebuah gereja, dalam sebuah organisasi gereja itu ada orang yang memiliki
gelar teologia. Itu saya serius bilang ini. Itu ada di dalam bilangan research. Hanya beberapa hamba Tuhan, ada beberapa gereja lokal yang memang di dalamnya ada orang-orang yang punya kapabilitas teologi. Itu punya signifikansi yang lebih dibanding gereja yang tidak memiliki teolog. Karena apa? Karena kayak orang-orang Yafet, Evir dan juga siapa namamu? Siapa? Lupa. Enggak, ini serius, aku lupa. Melki. Kenapa ketawa kayak Evir? Jadi lupa soalnya. Ya kan? Harusnya mengambil kontribusi utama itu. Supaya apa? Gereja menjadi gereja yang sehat dengan apa? Memiliki asupan teologi yang benar. Hari-hari ini banyak yang gak benar tuh. Ya kan kamu gak kasih buah sulu, kamu sakit parah. Ya kan? Bahkan kemarin-kemarin saya lihat di sebuah akun, ya kan, akun satir ya kan. Ada gereja yang juga saking karismatiknya gitu ya kan, saking ngerohnya gitu. Mengkait-kaitkan dengan suatu bencana alam gitu. Hanya karena tidak ada dipatokan. Ada gereja itu yang suruh matok-matok gitu loh. Nah, gereja harus punya asupan teologi yang kuat. Youth harus punya itu. Dan saya percaya youth di tempat ini sudah dibangunkan dengan asupan teologi yang kuat gitu. Karena ketua kita juga punya teologi yang ya kan. Yang ketiga, gereja harus diperlengkapi dengan karunia rohani yang bersifat holistik. Jadi bisa buka di 1 Korintus pasal 12 dan 13 sampai 14. Iya kan? Bagaimana setiap orang itu memang dikaruniai. Dulu kita di Komsel Akbar ya kan. Pernah waktu itu mengadakan sebuah tes karunia masing-masing. Jadi setiap orang dites karunianya apa tuh? Untuk saling bisa melengkapi. Dan saya bilang karunia rohani ini harus ada. Gitu. Dan setiap orang pasti punya karunia rohani itu. Ini bukan bicara karunia rohani harus berbahasa roh, mengartikan bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Tidak, saudara. Makanya saya bilang bersifat holistik. Holistik itu artinya apa? Menyeluruh. Ya kan? Misalnya gini, kapasitas karunia Evir memang di bagian penyembahan tuh. Tapi kalau dia nyembah sendiri kan tidak mungkin, saudara. Harus ada yang punya karunia bermusik. Yang tahu dimensi penyembahan seperti apa. Oh, ya kan? Jadi saling melengkapi satu sama lain. Diperlengkapi dengan Yafet yang punya karunia teologi misalnya. Kemampuan pengajaran yang bagus. Gitu. Karunia rohani ini banyak, saudara. Gak cuma yang bersifat karismatik. Karismatik itu yang saya bilang tadi, menyembuhkan orang, melakukan mujizat. Saya tidak, bukan berarti saya tidak percaya. Saya percaya bahwa mujizat masih nyata dan hari ini masih terjadi. Dan saya masih percaya itu nanti ada di poin selanjutnya, saudara. Mengenai itu. Langsung aja ya, supaya gak lama. Gereja harus menyadari ini. Dua dari manifestasi karya Roh Kudus yang aktif dan transformatif. Nah ini tadi. Sesuatu yang karismatik itu harus ada di dalam gereja kita yang karismatik memang ya kan. Kalau kita memang gereja karismatik tuh. Harus ada ini manifestasi karya Roh Kudus sampean. Roh Kudus. Kenapa? Karena gereja tumbuh, gereja adalah hasil buah dari manifestasi karya Roh Kudus. Maka manifestasi karya Roh Kudus itu harus ada sampai hari ini. Jadi kalau bukan berarti yang tumbang dalam roh itu semuanya pasti manifestasi karya Roh Kudus, juga belum tentu, saudara. Mesti diuji. Paulus bilang itu perlu diuji. Tapi jangan sampai saudara ekstrim menolak manifestasi karya Roh Kudus, dianggap tidak relevan. Itu salah, saudara. Kamu berkhotbah gini ya kan. Lalu ada jemaat yang tersentuh. Itu bukan hasil karena khotbahmu. Tapi apa? Karena Roh Kudus yang menguasai transformasi batinmu, batin jemaat. Saya pernah datang dan ini cita-cita saya sebetulnya, saudara. Selama ini kan saya dalam pelayanan itu bergerak di SMA, SMK, PD, Persekutuan Doa, ini gak ada SEM ya kan. SEM juga paling tahu. Saya pernah jadi mentor fasilitator di sekolahnya dia. Jadi tanpa membawa gereja. Dan Yafet juga pernah sempat membantu saya juga pelayan di tempat tersebut. Dan saya juga di beberapa sekolah. Dan saya pikir saya juga pernah diundang di KKR SMA SMK Surabaya. Dan hampir rata-rata mengenal. Dan saya tahu karena ini dari sekolah ini, sekolah itu gitu ya kan. Dan saya pikir Tuhan, saya pengen punya cita-cita gitu. Punya cita-cita di mana jadi pembicara di sebuah universitas. Kenapa? Karena nggak mungkin, saudara, pembicara di universitas. Kenapa? Karena kalau saya pernah diundang dalam kelas
Natal SMP, sekolah SMP, itu didatangkan oleh guru-guru semua. Itu saya dipertanyakan gelar teologi saya, gitu ya kan. Apalagi kalau saya ngisi di sebuah universitas secara akademis, bisa nggak ini dipertanggungjawabkan materi saya kan? Mungkin apalagi sekelas Universitas Kristen Petra misal gitu ya kan. Saya punya cita-cita untuk berbicara dalam forum tersebut. Kenapa? Karena saya pikir karena pengetahuan teologi saya juga bertambah, saya ingin masuk dalam satu forum yang lebih naik lagi untuk menguji teologi saya gitu loh. Walaupun saya tahu bahwa saya memang tidak sekolah teologi, saya pernah sekolah teologi, cuman berhenti di semester 3 akibat rektor saya yang gak karuan. Sudah tahu, ya saya gak perlu sebutkan lah, ya kan? Karena keadaan itu saya pikir ini fatal, ya kan? Karena ini sekolah teologi di mana harusnya menegakkan kebenaran, tapi founding father-nya kacau. Jadi saya memutuskan untuk keluar, walaupun itu dicerca banyak habis-habisan. Dipikir saya terlalu naif dan sebagainya. Tapi saya tegaskan waktu itu enggak. Saya bahkan sampai hari ini pun ketika saya ditawari pun, saya sebenarnya enggak mengejar gelar dan saya tidak tertarik. Saya mesti ngomong ini. Yafet pernah ngomong mau lanjut enggak? Saya bilang saya ini tidak tertarik untuk gelar. Tapi untuk belajar saya tertarik. Karena saya juga belajar dari web-web tertentu, dari jurnal-jurnal tertentu, bahkan saya juga ada semacam online Bible course dari Israel, tapi secara online, membahas secara detail. Jadi saya pikir pengetahuan itu bisa saya dapatkan nggak harus di sekolah studi teologi ya kan? Tapi gelar itu kan dipertanggungjawabkan saudara ya kan, di dalam universitas kan pasti ditanya. Oh nggak di universitas aja, di dalam forum gereja yang saya ngisi youth aja ditanya sekolah teologi mana gitu ya kan. Saya bilang, saya cuman kuliah. Oh kuliah di mana? Saya cuman kuliah, karena saya pernah kuliah di Tristar gitu. Ya mungkin mereka mikir Tristar itu teologi ya kan. Padahal Tristar itu adalah Culinary Institute ya kan, di Jemur Sarung sana saudara. Saya cuma, dan itu menjadi beban saya sebenarnya. Tapi satu-satu Tuhan mengabulkan doa saya bisa ngisi di sebuah universitas. Di salah satu universitas di Surabaya yang mungkin saya bilang gak cukup besar sih. Di daerah Mulyosari sana, saya ngisi saudara. Dan adalah koneksi di sana ya kan, di biasa ordal, orang dalam ya kan, nggak mungkin nggak ada orang dalam ya kan, ya nggak, itu adik rohani saya sendiri ya kan, dia masuk kuliah dan dia pengen refreshing. Saya bilang mungkinkah saya masuk situ pun juga jadi perdebatan saudara, karena saya cuma bilang saya selalu saya tidak pernah menggunakan atribut-atribut gereja gitu, tapi kali itu saya mesti menyebutkan. Saya bilang, saya cuma jadi pemerhati youth di gereja saya, di gereja lokal saya, di GAP Miracle Center. Saya sebutkan itu aja. Dan itu hanya sekedar untuk profil aja. Nah yang menarik yang saya mau ceritakan begini, waktu saya sampaikan di sana, itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya tuh suka sesuatu yang interaktif gitu ya kan. Kayak monoton gini tuh saya kurang suka gitu. Khotbah di atas mimbar yang tingginya segini ya kan. Terus di hadapan kalian melihat saya dan saya tidak tahu kalian itu mengerti apa yang saya ucapkan atau tidak. Ya karena makanya saya sering komsel atau apa itu lebih baik gitu loh. Karena saya bisa langsung ngomong dari hati ke hati gitu ya kan. Nah kalau dalam forum itu memang tidak sesuai ekspektasi saya. Saya pikir kuliah orang-orang ini kritis ya kan. Ternyata tidak saudara, tidak seperti yang saya bayangkan ya kan. Mereka ada yang semester 1, semester 3, semester 4. Memang banyak gitu ya kan. Saya khotbah waktu saya pagi. Dan tidak ada satu responsif sama sekali dari mereka. Saya sudah ngebanyol, saya sudah guyonan, saya sudah pakai trik homiletik yang ada ya kan. Ada studi mengenai khotbah itu tentang homiletika. Bagaimana kita berkhotbah di depan audiens. Dan tidak menggait sama sekali. Dan saya bawa salah satu sahabat saya waktu itu, sahabat kerja saya, Ko Victor waktu itu, dan dia biasa ngelihat saya. Dia pernah saya undang di ini yang tempatnya Ko Daniel itu loh, di kaum marginal. Saya pernah ngisi 2-3 kali dan kenal sekali gereja dengan gembalanya itu, siapa Pak? Kenal tapi saya lupa dengan nama. Tapi serius ini, saya lupa, tapi Koko tuh bisa inget terus. Karena dia 2 kali ikut saya khotbah dan dia melihat kalau saya khotbah di marginal itu jauh lebih dapat. Nah waktu di universitas itu, bayangkan dia tuh sampai WA saya saudara. Khotbahmu ini kurang dapat bro, Gak peduli gak saudara saya. Langsung saya turun, saya tegur dia. Kok gak bisa gitu?
Kita sebagai pengkhotbah tidak bisa mengontrol jemaat itu bisa tertarik sama kita, enggak. Bagian saya cuma menyampaikan apa yang Tuhan mau, isi hatinya Tuhan. Memang kelihatannya canggung, kelihatannya aneh. Ya karena memang pertama kali, saudara. Orang kan bengong, ini siapa ya kan, anak kecil ya kan, ingusan gini, hitam kecil ya kan. Tapi saya bilang, loh itu bagian dari pengenalan. Kok membedakan, loh tapi beda waktu kamu ngisi di kaum marginal. Kaum marginal itu orang-orangnya usianya tua-tua loh, saudara. Tapi mereka lebih semangat, saudara. Ya kan, sekali, Yud pernah ya? Tapi cuma sebagian aja yang pernah ikut di pelayanannya, PD-nya di Kodaniel itu. Itu mereka kaum marginal loh. Tapi kalau nyanyi itu, alat musiknya ala kadarnya, tapi mereka nyanyi muji Tuhan itu semangat tuh, saudara. Serius. Dan itu mereka berbeda, makanya itu saya bilang bahwa bukan tugas saya untuk bagaimana jemaat itu bisa nangis, tumbang dan sebagainya. Enggak. Itu adalah ini loh tadi. Bahwa manifestasi karya Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap kita. Menggerakkan hati jemaat untuk apa? Mengalami ini. Saya tahu suwe ya. Saya ngelihat kalian masing-masing suwe memang. Karena ini berbeda. Yang terakhir, gereja harus menciptakan sel yang produktif. Untuk apa? Membangun connecting and networking. Gereja yang apostolik dan gereja yang holistik harus gereja yang menciptakan sel yang produktif. Saya sudah singgung tadi. Bagaimana bukunya Paul Yong Gi Cho, dia menciptakan bagaimana gereja yang besar dimulai dari cell church atau small group gitu. Saya nggak sedang ngomong connection group dari gereja lain, ya kan, sekalipun connection group mereka berhasil door to door merebut jiwa dari gereja lain, ya kan. Tapi saya bilang begini, gereja harus punya sel yang produktif. Sel itu secara pengertian biologis itu inti dari segala sesuatu. Sama, sel itu inti dari gereja. Kalau gereja tidak ada sel grup di dalamnya, bahkan seorang teolog mengatakan begini, bahwa kalau gereja tidak ada pemuritan di dalamnya, hanya fokus pada penginjilan, maka gereja itu salah arah. Padahal melakukan penginjilan loh saudara, tapi tidak melakukan pemuritan. Itu dianggap salah arah. Apalagi gereja yang tidak pernah melakukan penginjilan dan tidak melakukan pemuritan sekaligus. Maka gereja ini pasti gereja yang timpang. Gereja yang pasti gereja yang impoten. Gereja yang tidak punya potensi ilahi apapun. Nah, gereja harus menciptakan sel yang produktif ini. Untuk apa? Membangun relasi. Membangun apa? Connecting dan networking. Networking cara digitalisasi, karena kita masuk pada zaman digitalisasi, di mana sebenarnya kapanpun kita bisa berada gitu ya kan. Ini kalau kita mau ngomong skala besarnya ya kan, ada juga saudara pernah tahu tentang apa metaverse church ya kan, di mana kamu nggak perlu datang ke gereja, kamu cuma lewat dimanapun kamu berada, kamu bisa bergabung dengan satu sama lainnya. Itu bangun networking. Secara positif itu yang saya lihat, networkingnya ada. Nah, gereja harus terjalin satu sama lainnya. Itu sebabnya disebut apostolik and holistic, menyeluruh. Bukan cuma antara saya dan Marco, bukan antara saya dan Yafet, tapi antara saya dengan Cemega, antara Cemega dengan Evir, antara Evir dan Hana. Nah, tapi gereja harus punya ini, sel yang produktif. Kalau gereja tidak punya sel, maka tidak ada regenerasi untuk gereja tersebut. Sudah pastikan gereja itu akan mati, saudara. Dan saya baca berbagai buku tentang home cell, explosion, ledakan home cell. Beberapa gereja besar pun justru mengutamakan ini. Ini menjadi sesuatu yang krusial, sel yang produktif ini teman-teman. Dan itu sebenarnya ini gambaran dari gereja mula-mula, di mana dimulai dari 12 rasul bertambah banyak sampai 3.000 lebih. Menghasilkan demi menghasilkan. Bayangkan begini saudara, misalnya dalam satu komunitas kita punya sel produktif. Ini karena saya pernah jadi ketua komsel di youth kita ya kan, hanya dalam beberapa tahun. Itu sebabnya saya bilang sama Yafet, siapapun nanti ketuanya, dia harus punya produktivitas. Secara dirinya masing-masing, secara dirinya sendiri. Artinya dia punya komitmen sebagai ketua, harus datang setiap hari walaupun yang datang cuma berapa orang, itu kita alami. Komsel kita udah pernah, komsel itu nggak jauh lama sebenarnya dari dari pertumbuhan youth. Maksudnya komsel kita itu berdiri tidak lama dari youth gitu. Jadi kalau saya mau koreksi ya, kalau misalnya youth kita itu 10 tahun sebenarnya nggak sampai 10 tahun guys. Karena sebenarnya
Gereja kita youth ini saya masuk di tahun 2016-17. Jadi cuma berapa tahun? 8 tahun ya? 2023 kurang 2017, 16, berapa tahun? 7 tahun ya, 7 tahunan. Jadi nggak sampai kok, youth kita sebenarnya nggak sampai 10 tahun. Dihitung dari karena kan sebenarnya yang saya tahu dari ceritanya adalah sempat vakum. Ya kalau dihitung dari vakum pasti 10 tahun, tapi harusnya vakumnya kan cukup lama. Dimulai dari ketika saya datang gitu dan dibawa. Setelah itu nggak lama, 1 tahun setelah itu atau 2 tahun setelah itu kita bikin cell group yang diadakan di Rumah Eko Budi. Itu berhasil saudara. Semuanya aktif ya kan. Yang entah karena ayam gepreknya Mbak Siti ya waktu itu kan, Mbak Siti yang masak, itu juga bisa menggait juga ya kan. Atau karena rumahnya youth pastor gitu ya kan. Jadi agak sungkan kalau nggak datang ya kan. Tapi kok di gereja sendiri gak mau datang gitu loh ya kan. Lebih suka sama youth pastor daripada gereja sendiri. Jadi Komsel pernah berjalan gitu, tapi makin kesini setelah pandemi. Nah setelah pandemi itu kita benar-benar off kan. Benar-benar off. Ini saya sharing sedikit, setelah itu nanti kita akan masuk pada kuesioner yang akan nanti dipimpin langsung oleh ketua kita Yafet. Nah ketika pandemi itu kita langsung off semua. Dan dalam pandemi itu saya sebagai pemerhati pada waktu itu saya cuma berpikir begini, apa yang harus kita lakukan gitu. Karena gereja udah ketakutan. Gereja sudah menutup diri supaya tidak ada ibadah. Jadi diadakan online. Gitu. Saya sampai berpikir apa ya. Sampai materi Komsel waktu itu mengenai invisible church, kalau teman-teman tahu. Invisible church, gereja yang tidak terlihat. Nah, ketika kita buat materi itu dan ternyata lumayan, kita juga pakai Zoom juga ya Mas waktu itu. Jadi kita juga udah berupaya menciptakan materi-materi baru ya kan. Kita juga eksposisi, kita juga pernah Daniel, Wahyu, kita juga pernah di YouTube itu masih ada sisanya. YouTube masih ada video Komsel kita juga. Jadi bagaimana Komsel itu awalnya berjalan dengan baik sampai kita menetapkan bahwa mereka yang pelayanan harus aktif ikut Komsel. Tapi ternyata juga tidak berjalan mulus. Bahkan berkurang dengan berkurangnya. Ya kan, saya nggak tahu. Ya kan, yang awalnya juga ketua youth kita waktu itu juga komit, ternyata juga tidak komit datang lagi dan tidak pernah datang. Dan juga ternyata diikuti dengan beberapa teman-teman yang lainnya dan cuman 5. Saya masih ingat itu 5. Saya, Yafet, Marco, Ripka, Hana. Ya kan? Dan waktu itu kita ketambahan dari teman-temannya Sarah waktu itu kita masih berjalan. Dan saya tetap komit untuk jalan. Gitu. Kenapa? Karena penting loh gereja untuk memiliki style yang produktif ini. Gitu. Itu sekaligus nanti di pertemuan di waktu nanti ke depan ini akan membahas apa sih yang menjadi evaluasi dari Komsel kita di tahun yang lalu. Saya tahu mungkin kebanyakan dari sini tidak pernah datang, ya kan? Cimega dan Adel ini, apalagi Melki ya kan? Karena kau baru datang di sini, ya kan? Jadi mungkin bukan cuma evaluasi, tapi ada aspirasi. Nah kita butuh masukan-masukan dari teman-teman, dari semuanya. Ayo, melalui materi gereja yang apostolik, saya tahu ini cukup panjang. Karena saya berupaya untuk menerjemahkannya juga gak mudah saudara. Supaya kita bisa mengerti bagaimana gereja yang apostolik dan holistik itu dibangun dari sebuah sel yang produktif. Dari sel yang produktif ini bayangkan misalnya saya Yafet, saya bawa Yafet ini. Ternyata Yafet bawa 2 orang lagi baru. Ya kan, bayangkan dalam satu Komsel itu ada 5 orang. Dan setiap 5 anak itu membawa 2 anak. Hasilnya berapa? 10. Bayangkan 10 anak yang baru, 10 anak yang sudah terkumpul, membawa 2 anak lagi. Terus itu, gak perlu 1 hari, per bulannya aja. Per bulannya aja 2 anak, tiap anak dari ke 5 anak. Saya yakin kok tahun depan gereja, gak harus tahun depan ya Mas ya. Sebisa mungkin tahun ini akan terpenuhi 100 jiwa. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya kembalikan kepada ketua youth kita. Oh sebentar, sekilas sambil tahan di sini aja ya. Sebagai konklusi dan fungsi, itu tadi menjelaskan tentang esensi, bagaimana kelima esensi dari gereja kita. Gereja harus memiliki peran krusial dalam menjalankan visi amanat agung, the Great Commandment. Itu menjadi fungsi besar peranan gereja. Selama gereja tidak punya peranan dan tidak ada visi agung ini, yaitu apa? Membaptis, menjadikan bangsa muridku, dan apa mengajarkan mereka segala sesuatu yang diajarkan. Kalau ketiga elemen ini tidak ada, maka dipastikan bukan gereja itu. Ya kan, bisa aja jadi itu ya hanya
kongko-kongko atau nongkrongan aja ya. Kenapa? Karena secara fungsi gereja harus punya peran krusial untuk menjalankan visi aku, The Great Commandment. Sebagai konklusi, masih ada ternyata Mas ya. Sabar Mas. Ini ada pembeda dari Gospel Driven Church. Ini dari bukunya Jaden Will atau siapa itu loh, pendeta yang namanya hampir sama dengan pendeta muda yang meninggal itu loh. Tapi bukan dia ya. Namanya sama, hampir sama. Jaden siapa ya? Ini dalam bukunya Gospel Driven Church, dia membuat sebuah orientasi, ya kan? Jadi tadi kita udah membahas tentang esensi, fungsi dan orientasi. Orientasinya itu ini. Yang pertama, kalau gereja itu benar-benar tergospelkan, ya kan, driven gospel, artinya dia otentitas, otentik, murni, ada kemurnian pengajaran di dalamnya, penerimaan. Saudara dan saya di sini diterima. Saudara nggak mungkin nggak diterima. Jadi setiap kalian masuk di tempat ini selalu apa? Welcome home. Ya kan, Marco juga mengutarakan itu. Lalu ada transformasi. Transformasi itu artinya ada perubahan. Dan apa? Diversitas. Diversitas ini gini, keperbedaan. Jadi tidak ada eksklusivitas, keberbedaan itu kita terima satu sama lain. Evir beda dari Hana berbeda dengan Marco, beda. Tapi diversitas itu masuk menjadi satu unity, kesatuan. Karena kita tahu bahwa gereja yang awalnya mereka memiliki persekutuan yang bagus dengan satu sama lainnya. Yaitu apa? Persekutuan yang terakhir. Ini kenapa makanya gereja harus punya sel. Dibandingkan dengan gereja yang tadi, fenomena-fenomena mega church tadi. Orientasi mereka cuma pencitraan tuh. Yang penting gede, yang penting besar, yang penting rame, yang penting banyak. Itu pencitraan. Enggak lama pencitraan. Yang kedua jatuhnya penghakiman. Oh suaramu lo fales. Kalau main harusnya dikit tapi ini. Ya kan. Penghakiman yang ada. Musik jelek, enggak sesuai dengan kaset. Penghakiman. Nah itu enggak boleh ada di dalam gereja kita. Kompromi. Apalagi. Ya kan. Bukan harus dibedakan antara kompromi dan toleransi. Itu dua hal yang berbeda. Kompromi. Gak apa-apa lah, ya kan, sehingga gereja akhirnya bersifat sekularitas itu ada. Lalu apa? Elitisme. Tahu gak sih elitisme ini? Elitisme ini hanya kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang elit. Kepentingan kaum tertentu. Jadi tidak melibatkan semuanya, jadi diversitas itu tidak ada. Yang terakhir bukan persekutuan, tapi apa? Perkumpulan. Hanya ngumpul-ngumpul aja, tapi gak ada arahan jelas. Ini dalam bukunya Gospel Driven Church. Bagaimana orientasi gereja yang sehat. Otentitas, penerimaan, transformasi, diversitas, dan persekutuan. Terakhir, benar-benar terakhir ini. C.S. Lewis pernah mengatakan begini. C.S. Lewis tahu ya, kalau saudara tahu film Narnia, nah itu dia yang buat. The church exists for nothing else but to draw men into Christ. To make them little Christ. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself are simply a waste of time. Bisa diartikan oleh Mas Yafet nantinya ya kan? Ya kan? Artinya adalah gini, gereja ada tidak lain hanya untuk apa? Menarik orang untuk berjumpa dengan Kristus. Selama gereja tidak punya peran itu untuk menarik setiap jemaat mengalami Kristus, maka itu tadi, seluruhnya katedral, clergy, mission, sermons, even the Bible itself are simply as waste of time. Cuman buang-buang waktu. Pastikan saudara hari ini tidak buang-buang waktu di youth ministry ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.